Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lahi dengan NIM 15036211020. Saya merupakan mahasiswa pendidikan teknik bangunan yang sedang mengambil mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata pelajaran menggambar teknik kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan dengan kompetensi dasar mengoperasikan perintah aplikasi penggambaran dua dimensi. Software yang saya pilih adalah AutoCAD. Topik yang akan dibahas diantaranya yang pertama ada pengenalan AutoCAD, yang kedua ada pengaplikasian pada AutoCAD. Pengenalan AutoCAD. Sebelum Anda memulai menggunakan software AutoCAD, Anda harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari AutoCAD, lalu mengenal fitur-fitur standar yang terdapat pada AutoCAD. AutoCAD merupakan salah satu software untuk menggambar dua dimensi maupun tiga dimensi. AutoCAD ini dibuat oleh perusahaan Autodesk. Kelebihan menggunakan software AutoCAD: yang pertama, AutoCAD memiliki tingkat akurasi tinggi, yang kedua, waktu penggambaran relatif lebih cepat, yang ketiga, persiapan menggambar yang singkat dibandingkan dengan menggunakan meja menggambar, dan lain-lain. Untuk bisa berkomunikasi dengan AutoCAD, kita menggunakan perintah atau komen. Perintah atau komen adalah instruksi yang kita berikan pada AutoCAD agar software tersebut mau melakukan sesuatu seperti membuat garis ataupun menggandakan objek. Komen atau perintah yang ada di AutoCAD pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, komen dengan menggunakan menu bar, yang kedua, komen menggunakan toolbar, yang ketiga, komen dengan menggunakan shortcut keyboard. Selanjutnya tombol-tombol fungsi. Yang pertama ada escape, berfungsi untuk membatalkan perintah yang telah dibuat. Yang kedua ada F1, berfungsi untuk menampilkan keterangan atau bantuan dari perintah AutoCAD yang digunakan. Yang ketiga ada F2, berfungsi untuk menampilkan jendela AutoCAD text window. Yang keempat ada F3, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi OSNAP, dan yang kelima ada F4, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tablet dari AutoCAD. Selanjutnya F5 berfungsi untuk berpindah bidang gambar pada proses penggambaran isometrik. Selanjutnya F6 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi koordinat dari AutoCAD. Selanjutnya F7 berfungsi untuk menampilkan atau menghilangkan grid pada AutoCAD. Selanjutnya F8 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi modus ortogonal dari AutoCAD. Selanjutnya F9 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi snap dari AutoCAD, dan F10 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi polar dari AutoCAD. Selanjutnya F11 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi object snap tracking dari AutoCAD. F12 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dynamic input dari AutoCAD, dan Enter berfungsi untuk mengakhiri perintah, dan Spacebar berfungsi untuk mengakhiri perintah. Fungsinya sama dengan tombol Enter. 2. Pengaplikasian membuat dinding pada AutoCAD. Sebelum kita mengoperasikan AutoCAD, kita perlu mengetahui yang mana menu bar, toolbar, command line, display, dan crosshair. Berikut merupakan tampilan AutoCAD 2022. Perhatikan kotak nomor 1. Kotak nomor 1 memiliki nama menu bar. Menu bar berisi Home, Insert, Advanced, Parametric, View, Manage, Output, Collaborate, dan Express Tool. Dan yang kedua ini disebut dengan toolbar. Toolbar berisi ikon atau lambang dari masing-masing perintah yang ada di AutoCAD. Baik, selanjutnya command line. Command line adalah tempat kita memasukkan input, perintah, ataupun angka-angka. Selanjutnya ada display. Apa itu display? Display adalah tempat kita melihat output dari perintah yang telah kita inputkan, atau bisa disebut juga display sebagai lembar kerja kita. Selanjutnya crosshair atau kursor, yaitu berfungsi sebagai alat navigasi kita pada AutoCAD.
Toolbar-toolbar penting. Dalam program AutoCAD, terdapat beberapa toolbar penting yang harus tetap ada dalam proses pembuatan gambar. Beberapa toolbar penting tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada toolbar standar. Fungsi toolbar ini cukup penting karena di dalamnya terdapat perintah untuk membuka lembar baru atau new. Yang kedua ada membuka file atau open. Yang ketiga ada copy. Yang keempat ada cut. Yang kelima ada paste dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada toolbar layer. Toolbar ini merupakan toolbar yang berfungsi untuk mengatur layer yang akan kita pakai dalam proses pembuatan gambar. Peran toolbar ini sangat penting. Selanjutnya ada toolbar properties. Fungsi dari toolbar ini sama penting sama dengan toolbar layer. Karena melalui toolbar ini kita dapat mengetahui warna, jenis garis, dan ketebalan garis dari sebuah objek. Selain itu, melalui toolbar ini, kita bisa mengganti warna, jenis garis, atau ketebalan garis dari sebuah objek sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, setelah saya menjelaskan toolbar-toolbar penting yang ada pada saat proses penggambaran, maka selanjutnya saya akan menjelaskan toolbar draw. Yang pertama ada line. Line berfungsi untuk membuat garis lurus. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik L lalu enter. Lalu selanjutnya ada polyline. Polyline berfungsi untuk membuat garis tanpa putus. Lalu untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik PL lalu enter. Di sebelahnya ada circle. Circle ini berfungsi untuk membuat lingkaran. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik C lalu enter. Lalu di sebelahnya ada arch. Arch ini berfungsi untuk membuat busur lingkaran. Untuk mengaktifkannya kita perlu A lalu enter. Lalu di sini ada rectangle. Rectangle ini berfungsi untuk membuat segi 4. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik rect lalu enter. Lalu di bawahnya ada polygon. Polygon ini berfungsi untuk membuat segi banyak beraturan. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik pol lalu enter. Lalu di bawahnya terdapat ellipse. Ellipse di sini berfungsi untuk membuat ellipse. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik L lalu enter. Lalu di sini ada hatch. Hatch berfungsi untuk mengisi sebuah bidang tertutup dengan arsiran. Lalu selanjutnya di sini ada toolbar modify. Toolbar modify terdiri dari move. Move berfungsi untuk memindahkan objek yang telah diseleksi. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik M lalu enter. Lalu di sebelahnya ada rotate. Rotate berfungsi untuk merotasi atau memutar objek yang telah diseleksi. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik RO plus enter. Lalu di sebelahnya ada trim. Trim berfungsi untuk memotong garis. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik TR lalu enter. Lalu di sini ada copy. Copy di sini berfungsi untuk menggandakan objek yang telah diseleksi. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik CO lalu enter. Lalu di sebelahnya ada mirror. Mirror berfungsi untuk mencerminkan objek yang telah diseleksi. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik MI plus enter. Lalu di sini ada fillet. Fillet berfungsi untuk membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan bidang lengkung menjadi busur lingkaran. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik F lalu enter. Lalu di sini ada stretch. Stretch berfungsi untuk memindahkan atau memanjangkan atau memendekkan atau mengubah bentuk dari objek yang telah diseleksi. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik S lalu enter. Nah, di sini ada scale. Scale berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil objek yang telah diseleksi. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik SC lalu enter. Nah, di sini ada array. Array berfungsi untuk menggandakan objek yang telah diseleksi dengan jarak dan jumlah yang bisa ditentukan. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik AR lalu enter. Nah, di sini ada erase. Erase ini berfungsi untuk menghapus objek yang telah diseleksi. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik E lalu enter. Lalu di sini ada explode. Explode ini berfungsi
untuk memecah objek yang telah diseleksi, contohnya poligon atau polyline, menjadi beberapa bagian sesuai segmennya. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik X lalu Enter. Lalu di sini ada offset. Offset berfungsi untuk membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari objek yang telah diseleksi. Untuk mengaktifkannya, kita perlu mengetik O lalu Enter. Baik, selanjutnya di sini terdapat ada toolbar modify atau quantitative. Nah, di sini teks ini bisa disebut dengan multiline text untuk memberi keterangan gambar. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik A, lalu Enter. Lalu di sini ada dimension linear. Dimension linear ini berfungsi untuk membuat notasi dimensi arah vertikal dan horizontal. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik DLI lalu Enter. Selanjutnya di sini ada align. Di sini berfungsi untuk membuat rotasi dimensi arah vertikal, horizontal, dan arah miring. Untuk shortcut keyboardnya kita perlu mengetik DAL lalu Enter. Lalu selanjutnya ada angular. Angular ini berfungsi untuk membuat notasi kemiringan sudut antara dua objek. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik DAN lalu Enter. Lalu selanjutnya di sini ada arc length untuk membuat notasi dimensi untuk panjang bidang lengkung. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik DAR lalu Enter. Lalu selanjutnya di sini ada radius, dimension radius yang berfungsi untuk membuat notasi dimensi untuk jari-jari atau radius dari sebuah lingkaran atau bidang lengkung. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengetik DRA lalu Enter. Nah, selanjutnya di sini ada diameter. Untuk mengaktifkan diameter kita perlu mengetik DDI. DDI ini berfungsi untuk membuat notasi dimensi untuk garis tengah atau diameter dari sebuah lingkaran atau bidang lengkung. Untuk membuat dinding, langkah awal yang kita lakukan yaitu yang pertama kita membuat garis lurus. Lalu kita mengoffset ke kanan dan ke kiri setebal 7,5 cm. Lalu offset kembali dari 7,5 cm 2 cm. Lalu ditarik garis atas bawah hingga tertutup. Lalu setelah itu kita mengganti layer sesuai dengan layer yang ketentuan kita. Lalu selanjutnya kita memberi simbol dengan ANSI 32 dan jarak yang sesuai dengan ketentuan. Terima kasih sudah menonton.